Jangan pernah merasa kalau kamu tuh gak bisa apa-apa. Terus Nah, juga jangan pernah ngerasa hal yang kecil yang kamu ngerasa itu kayaknya gak ada artinya deh. Gak gitu. Ketika kamu suka sesuatu, ketika kamu punya hobi atau tertarik akan sesuatu, cobalah ya udah cobalah hobi itu, cobalah kembangin apa yang kamu suka, cari apa yang bermakna dalam hidup kamu. Terus ketika kamu kesulitan, bertanya, cari tahu. Kalau kamu percaya sama diri kamu, ya pasti semesta ini semuanya itu pasti akan ngebantu kamu gitu untuk mewujudkan apa yang kamu pikir itu nggak bisa diwujudkan. oke, halo sahabat Data Pustaka, selamat datang kembali di podcast Kataloka, ruang berbagi cerita, inspirasi, dan perjalanan kehidupan bersama para penulis hebat. Oke teman-teman, dalam kehidupan ini kita tentu pernah mengalami kehilangan, kegagalan, bahkan rasa kecewa yang membuat langkah terasa berat. Namun, bagaimana jika setiap peristiwa itu sebenarnya menyimpan sudut pandang baru yang mampu membawa kita bertumbuh? Nah, pada episode kali ini teman-teman, kita akan berbincang bersama seorang penulis yang akan membagikan kisah, pengalaman sekaligus refleksi tentang bagaimana manusia bisa bangkit dan menemukan makna di balik setiap peristiwa yang dialami. Nah, semoga obrolan hari ini tidak hanya menginspirasi tetapi juga menjadi teman bagi siapapun yang sedang berusaha melangkah kembali. Nah, kita sambut ya narasumber kita di episode kali ini. Kita sapa dulu. Halo Kamia. Halo, Nah, boleh banget nih Kak perkenalan diri ke teman-teman pendengar podcast Katalokas. Siapa sih sebenarnya Kak Mia ini? perkenalkan saya Mia Ramadhani. Uh, saya penulis buku. Saya penulis baru yang bukunya saya coba terbitkan secara mandiri di Gita Pustaka. Karya saya berjudul Manusia dan Jejak Tuhan di Baliknya. Tapi di luar hobi saya sebagai penulis, saya adalah seorang tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Utara. Oke, boleh banget dong Kak Mia ceritakan sedikit tentang perjalanan kenapa Kak Mia menjadi seorang penulis. Nah, ini kan Kak Mia kan seorang farmasi nih ya, bisa dikatakan Iya. seperti itu. Terus eh, memilih untuk mengabadikannya lewat tulisan itu perjalanannya gimana Kak Mia? Uh, dari saya SD ya, Mbak. Jadi waktu SD tuh kita di zaman aku ya, di era 90-an, itu aku waktu kelas 5 atau kelas 6 SD, ada tuh jadi apa ya, katakanlah kalau zaman sekarang minder kali ya. Cuman waktu zaman dulu tuh ada istilah orji, jadi nanti kita bagiin apa namanya, kayak kertas gitu ke teman-teman kita. Nanti teman-teman kita buat isi biodata gitu kan. Nah, terus dari biodata teman-teman yang saya baca, saya tuh udah mulai tertarik gitu loh dengan kayak tulisan orang atau baca tulisan kayak makanan favorit, minuman favorit kayak gitu-gitu. Nah, dari situ tuh saya apa ya, suka apa ya, kayak nulis diary gitu. Jadi misalkan hari itu misalkan di kelas saya terjadi apa, misalkan kayak teman saya kenapa, itu saya suka kayak misalkan bikin diary, nulis sendiri. Jadi pokoknya segala kejadian yang menurut saya itu apa ya, membekas di ingatan saya tulislah di binder itu gitu loh. Jadi mungkin dari situ sampai saya dewasa akhirnya itu menjadi apa ya, kebiasaan kali ya Mbak. Jadi akhirnya mungkin itu cara saya kenapa saya suka menulis dan mulai menulis dan akhirnya jadi sebuah karya ini gitu.
Oke, dari hal-hal peristiwa yang sering banget Kak Mia catat ya, istilahnya kan journaling ya, seperti Iya itu. betul betul betul. Mhm. Jadi ada nggak satu peristiwa yang paling mengubah cara pandang Kak Mia sendiri dalam hidup gitu? Hmm, ada sih. Jadi sebelum saya akhirnya kerja di daerah Jakarta Utara ini, saya kan sebelumnya itu nggak pernah boleh kerja jauh-jauh di luar kota kelahiran saya gitu sama orang tua saya. Terus sampai pada akhirnya di suatu titik saya katakanlah mengalami patah hati dalam urusan percintaan gitu. Eh, di usia yang menurut saya ya Mbak udah kayak saat itu katakanlah duh hopeless gitu loh kayak ya di orang di saat ya bener-bener di saat teman-teman saya kayak udah nikah apa segala macem gitu ya terus kayak "Lah, kok saya malah putus gitu nah disitulah kayak aduh apa yang harus saya lakuin gitu loh tapi kan ternyata setelah saya mendapat kesempatan di tempat saya kerja ini terus eh, saya mendapatkan pembelajaran dari setiap yang peristiwa yang saya lihat gitu akhirnya itu yang menjadi titik balik saya bahwa patah hati kemarin itu justru menuntun saya pada takdir yang seharusnya saya jalani sekarang ini gitu. Oke, kalau boleh mengulik sedikit ya Kak Mia agar teman-teman podcast Kataloka juga mungkin yang mendengar ini juga mengalami hal yang sama gitu. Bagaimana sih perasaan Kak Mia ketika menghadapi peristiwa tersebut? Karena peristiwa tersebut adalah peristiwa yang tidak gampang ya untuk dilewati dan mental orang masing-masing personal pun juga tidak sama gitu. Nah, kalau dari Kak Mia sendiri, personalitinya bagaimana perasaan Kak Mia dan bagaimana cara menghadapi peristiwa tersebut, Kak? Tentunya pas waktu peristiwa yang terjadi saya nggak setegar ini ya Mbak. Saya manusia yang ya saya nangis, saya benar-benar nangis, saya patah hati, saya males ngapa-ngapain. Bahkan untuk sekedar bangun dari tempat tidur itu saya juga kayak malesnya minta ampun, kayak bahkan hampir kayak nggak mandi itu seharian atau mandi itu kalau saya mau keluar gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih setelah saya akhirnya udah ada di posisi yang sekarang ini, saya sadar kalau ketika kita merasa dunia kita sedang runtuh, ya udah nggak apa-apa gitu kayak ya udah nggak apa-apa, terima aja kalau saat itu emang masa itu harus kita terima, kita harus jalanin. Terus juga jangan lupa yang paling penting adalah kita tahu kalau kita itu diciptakan untuk apa sih gitu. Maksudnya masa sih Tuhan nyiptain kita tapi nggak ada fungsinya gitu. Jadi akhirnya dari ya itu dari apa yang saya tulis, terus saya baca lagi tulisan saya merasa kayak apa yang saya alami itu pasti di luar sana tuh banyak gitu yang merasakan hal yang sama cuman kan kayak kita merasa kayak kita saat itu sendirian gitu tapi saya yakin di luar sana tuh ada yang kisahnya tuh mirip seperti saya atau bahkan jauh lebih miris dari apa yang saya alamin gitu kan nah untuk itu makanya saya ingin orang lain tuh punya sudut uh, apa ya mengambil sudut positif dari apa yang sudah terjadi dan kita bisa gitu kita bisa merubah apa ya kesedihan ini ke apa ya meratapi nasib ini tuh kita ya nggak apa-apa tapi kita bisa juga untuk merubah itu menjadi hal yang positif gitu dan saya contohnya gitu saya ingin orang lain tuh ketika membaca buku saya oh iya ya ada loh manusia yang udah ngalamin ini tapi dia bisa move on tapi dia bisa menghasilkan karya dan saya ingin semua orang bisa lihat itu, semua orang bisa punya semangat itu gitu. Itu sih.
Oke. Nah, setiap perjalanan itu pasti akan mengalami banyak hal ya, entah itu positif atau negatif ya Kak Mia. Dan setiap masing-masing manusia pun juga memiliki perjalanan yang berbeda-beda gitu. Kalau dari Kamia sendiri, gimana caranya untuk melatih agar mampu melihat sisi baik dari pengalaman yang menyakitkan? Kalau pengalaman yang membahagiakan, yang menyenangkan, tentunya akan membuat hati tenang dan senang gitu ya, Kak. Nah, ini Betul-betul. kalau hal-hal yang menyakitkan, kita tuh harus bagaimana cara menikmatinya, bagaimana cara untuk menerimanya gitu. Jadi gimana dari Kak Mia sendiri cara melatih agar kita bisa memandang sisi baiknya dari hal-hal yang menyakiti itu? Kalau untuk melihat sisi positifnya, pasti kita perlu waktu. Tapi hal yang pertama yang harus kita ingat adalah mungkin saat itu adalah hari terburuk kita gitu, tapi bukan artinya kita itu buruk segala-galanya gitu. Jadi kayak misalkan misalkan nih Mbak, kita satu hari itu misalkan katakanlah kita jatuh, misalkan kita jatuh dari motor, terus kita sedih kan, kita kayak, duh kenapa sih kok jatuh dari motor, misalnya gue udah hati-hati, gue udah pakai helm, gue udah pakai ini, udah pakai ini, tapi gue jatuh, gue ditabrak nih gitu, terus gue apa namanya darahan, gue harus ke rumah sakit gini 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 gitu. Cuman kan kalau kita lihat lagi, pasti dari tragedi, dari peristiwa itu ada aja kan hal baiknya. Kayak misalkan tiba-tiba orang-orang yang di jalan yang gak kita kenal tiba-tiba nolongin kita, terus tiba-tiba kita diantar ke rumah sakit. Itu kan maksud aku dalam waktu sehari itu pasti ada hal positif yang sebetulnya kita tetap bisa lihat itu gitu loh. Daripada alih-alih kita fokus sama hal yang saat itu uh, kita rasa kita dapetin apa ya musibah gitu yang gak enak, tapi kan di sisi lain kita pasti di hari itu juga akan mendapatkan hal-hal yang menyenangkan juga gitu, kayak misalkan sesimpel hari itu misalkan kamu katakanlah ya kecelakaan, tapi di sisi lain nanti pas siang tiba-tiba bisa kamu masuk rumah sakit, terus kamu dapat pelayanan terbaik, terus juga kamu mikirkan, jadi kamu tahu oh iya ternyata di rumah sakit ini saya dapat pelayanan terbaik ya. Jadi kayak misal itu juga hal yang maksudnya kan kadang kita apa ya merasakan itu biasa-biasa aja gitu, tapi kalau ketika kita lagi sendiri kita menyadari hal itu di kemudian hari, kita akhirnya sadar gitu, oh iya ya, di balik musibah saya kemarin saya juga menemukan orang-orang lain yang nggak saya kenal yang ternyata baik, yang ternyata menolong saya saat itu gitu loh. Jadi hal-hal positif itu dilatih dari seberapa sering hidup kamu merasa beruntung dari hal-hal kecil yang kamu dapatkan setiap hari. Oke, mantap sekali Kak Mia. Nah, ini lanjut banget. Ini juga apa mungkin juga dikepoin ya sama teman-teman pendengar podcast Kataloka tentunya. Seberapa besar sih Kak peran menulis dalam membantu seseorang memahami diri sendiri gitu? Nah, ini kan juga dialami oleh Kak Mia nih yang udah dari kecil berusaha untuk mencurahkan semuanya itu dalam bentuk tulisan atau journaling ya. Gimana Kak Mia? Uh, Bagi saya menulis itu apa ya, sebuah katalis kayaknya Mbak. Jadi uh, kan kita nih ketika mendapatkan sebuah hal yang tidak menyenangkan, justru kan kita pasti akan bereaksi kan, entah itu marah, entah itu sedih, bahkan kadang kita juga nggak tahu gitu sebenarnya kita rasainnya apa sih gitu, marah kah, kesel kah gitu kan, atau ternyata ya pokoknya semuanya kita rasain kayaknya ini tuh apa gitu. Nah jadi ketika saya nggak tahu apa yang saya rasain ini dan saya belum bisa menyimpulkan apa-apa, jadi hal yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah cuman menuliskan apa yang saya rasakan, saya deskripsikan lewat tulisan itu gitu. Jadi ketika saya merasa sedih gitu, ya udah saya tulis aja saya sedih, saya sedihnya karena ini. Terus misalkan
Tapi di balik rasa sedih itu, saya misalkan menemukan suatu atau hal yang akhirnya saya tahu ternyata misalkan di dunia ini ya emang orang tuh ternyata nggak semuanya ya gitu kayak baik, nggak semuanya ya gitu punya prasangka yang ternyata tuh justru sebaliknya dari prasangka saya sendiri gitu. Nah kan kita kan nggak mungkin kan Kak kayak mencoba mengatur semua tingkah laku orang lain atau misalkan berharap orang lain selalu baik sama kita, berharap uh, apa yang udah kita lakukan yang terbaik untuk orang lain, tapi orang lain itu nggak baik lagi sama kita, kan kita nggak bisa kontrol itu. Jadi untuk dan ketika itu kita rasain kan kita nggak mungkin kan langsung ngomong ke orang kita marah-marah kita harus itu kayak gini harus gini enggak kan pasti itu entah entah kitanya entah orang lain itu ya beranggapan ya gue paling benar gitu jadi ya hal yang paling bisa saya lakukan adalah ya udah saya menulis saya rangkai apa yang saya rasain lewat tulisan itu nanti eh, biarin tulisan itu dibaca sama orang lain yang mungkin nanti ketika orang lain membaca itu berpikir gitu. Jadi kayak misalkan akhirnya bisa gini, misalkan apa yang aku tulis dibaca sama orang lain dan kebetulan dibaca sama seseorang yang apa ya orang yang jahat yang ada di dalam hidup kita gitu. Maksudnya orang lain itu misalkan baca gitu kan. Jadi kan akhirnya dia merasakan kayak oh iya ternyata apa yang saya lakuin kemarin ke orang itu ternyata orang itu merasanya seperti ini gitu. Dan itu kan sebenarnya menjadi teguran halus ya buat orang yang membaca tersebut gitu loh. Dan buat saya itu adalah ekspresi saya dan cara saya untuk merilis apa yang saat itu saya nggak tahu saya rasainnya itu apa namanya gitu gitu sih. Oke, nah kalau diberi kesempatan nih Kak Mia untuk berbicara kepada diri Kak Mia sendiri di masa lalu, apa yang ingin Kak Mia sampaikan Kak? Saya sampaikan adalah kalau Mia Ramadhani itu adalah sosok yang mungkin orangnya tuh kayak meledak-ledak gitu kan ya Kak sebenarnya gitu dan saya cuma mau bilang gitu kepada Mia yang meledak-meledak itu kayak it's okay kayak nggak apa-apa banget kayak ketika lo merasa sedih ya udah nggak apa-apa gitu tapi percaya kalau misalkan di depan sana tuh akan ada hal-hal indah yang mungkin eh, kamu sendiri bakal sorry Gak apa Kak Mia, gak apa-apa. bisa jadi melo-melo kayak it's Aduh. okay kayak nggak apa-apa banget kalau lo merasa lo dulu itu kayak tolol atau apapun itu ya nggak apa-apa gitu cuman hari ini lo bisa jadi manusia yang jauh lebih baik dari hari kemarin itu sih intinya Ya, oke, tarik nafas dulu Kak Mia. Jadi untuk Kak Mia di masa lalu, jadi ini ya yang ingin disampaikan Kak Mia yang sekarang berhasil berdiri dengan kakinya sendiri, dengan karya-karyanya dan prestasi-prestasinya dan lebih bahagia lagi gitu. Oke, makna ya bang untuk Kak Mia yang udah berhasil nih ya. Mungkin pendengar kita kebanyakan bertanya-tanya gitu. Kayak aku masih pantaskah hidup? Aku masih pantaskah untuk menjalankan hal-hal yang kemarin gagal? Apakah aku pantas untuk bahagia? Apakah aku pantas untuk berada di lingkungan manusia-manusia yang banyak sekali topengnya ini gitu? Apa sih Kak makna kata bangkit menurut Kak Mia sendiri gitu? Sesuai dengan apa yang sudah dialami oleh Kak Mia. kalau untuk makna bangkit ya kak mana makna bangkit itu menurut saya apa ya sesuatu hal yang ketika lo sama sekali ngerasa hidup lo udah apa ya gak ada semangat gitu gak ada motivasi tapi lo tetap mau mandi lo tetap masih mau makan lo tetap masih mikirin
kira-kira kalau gue jajan telur gulung sedih gue hilang gak ya gitu. Makna bangkit tuh ketika lo merasa atau ketika lo punya keinginan itu lo udah bangkit sih. Jadi bangkit itu adalah ketika lo merasa dunia lo runtuh, tapi lo percaya kalau di balik keruntuhan lo ini ada suatu zat yang maha tinggi yang udah memberikan lo kesempatan untuk hidup dan mungkin Tuhan ingin apa ya uh, menaruh wajahnya itu di dalam diri lo gitu karena kan ya itu gitu kita nggak pernah tahu kebaikan apa yang akan Tuhan kasih ke kita jadi kita harus percaya bahwa sebenarnya setiap manusia itu adalah wajah dan kehadiran dari representasi Tuhan itu sendiri gitu sih. Oke, nah teman-teman kita masih akan lanjut sama Kak Mia untuk berbincang-bincang, berbagi pengalaman dan perasaan yang akan kita bagikan ke teman-teman pendengar podcast Kata Lokal. Namun di sini Nosa mau ngasih informasi dulu untuk teman-teman pendengar setia kita. Jadi teman-teman jangan sampai lewatkan episode kali ini karena sangat keren sekali dan akan ada insight yang lainnya. Jadi tonton dari awal sampai akhir. Namun silahkan untuk menonton informasi yang akan Nosa berikan di video berikut ini. Selamat menonton teman-teman. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke teman-teman, kembali lagi ya bersama dengan Nosa dan narasumber kita di episode kali ini yaitu Kak Mia. Jadi kita akan lanjut nih ngobrol-ngobrol apa aja seputar dengan tema di episode kali ini. Seperti itu. Oke Kak Mia, boleh banget dong spill buku perdana Kak Mia yang collab-nya bareng sama Deta Pustaka nih. Oh boleh banget dong. Kebetulan aku bawa bukunya. Ih mantep banget. Boleh dong diceritain Kak Mia. Buku ini tuh awalnya ya itu aku bilang catatan catatan diary aku lah ya Kak, tulisan blog aku sebelumnya, terus masa-masa duka aku lah ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi buku ini juga adalah makna-makna di balik setiap apa yang aku alamin dan bagaimana Tuhan itu ngajarin aku lewat kesedihan, lewat kebahagiaan, lewat hal-hal kecil yang aku tuh nggak pikir kalau ternyata ucapan terima kasih dari seorang ojek online itu adalah hal yang membuat aku merasa kalau ternyata kebaikan itu tuh banyak bentuknya gitu. Gak cuman apa ya, kan kita kadang ketika kita dikasih barang, dikasih hadiah, kita merasa itu baru kita anggap itu sebuah hadiah. Kita merasa kalau itu kebaikan, tapi ternyata enggak gitu. Ucapan terima kasih dari seorang ojek online, terus juga ketika dia misalkan dia bikin jajanan apa, terus kita review, kita bilang, oh ternyata makanannya enak ya, es krimnya enak. Itu tuh dia ngomong makasih ya Kak gitu. Kata-kata makasih itu tuh aku tahu kalau misalkan itu tuh adalah kalimat yang mungkin adalah kalimat yang sangat ia tunggu-tunggu gitu loh. Jadi banyak gitu versi kebaikan-kebaikan yang ternyata tuh di dunia ini yang nggak pernah kita terpikirkan ternyata itu adalah sebuah kebaikan gitu. Jadi lewat buku ini aku ingin mengingatkan atau aku ingin share kalau ada banyak hal kebaikan yang udah Tuhan kasih ke setiap manusia dan lewat siapapun manusianya kebaikan itu pasti apa ya akan kita dapatkan gitu sih. Oke, nah kira-kira ada next project nggak Kak untuk nulis buku keduanya?
Untuk saat ini sih aku belum ya. Aku masih mau apa ya? Promosiin buku pertama aku aja. BTW Oke. aku makasih banget tahu sama Data Pustaka. Iya, Kangen gimana ya tuh? Kak. Ini aku curcol dikit ya. Kayak sebelum sebelum buku ini tuh akhirnya jadi buku yang ada fisiknya ya Kak. Aku tuh Mm-mm. beberapa kali kayak mencoba peruntungan dengan kayak ngirimin naskah aku ke apa penerbit mayor lah ya gitu Mm-mm. katakanlah gitu. Tapi kan ternyata nggak semudah itu kan untuk di approve tuh nggak semudah itu. Terus akhirnya ya udah aku mencoba untuk memberanikan diri menerbitkan secara yang mandiri aja dan untuk mencari penerbit yang pas itu beneran aku kayak susah Kak. Aku tuh kadang aku emailin semua loh Kak ke beberapa penerbit tapi yang menurut aku ya yang memberikan respon yang pas yang hati aku klik itu ya dari Duta Pustaka ini ya menurut aku kayak adminnya ramah terus welcome terus dari tulisan blog aku dia mau editing dia mau sampai layout dia mau ibarat kata bener-bener apa ya ngurusin semuanya gitu loh itu kayak bener-bener yang pun di luar prediksi aku gitu ada loh kayak gini gitu itu sih. Oke, terima kasih juga atas nama Duta Pustaka. Kamia sudah mempercayakan buku Kamia di penerbit kami ya, Kamia ya. Nah, oke, teman-teman, jadi mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama sama Kak Mia ya. Jadi kayak bisa nggak ya untuk nerbitin buku atau setidaknya tulisan-tulisan yang menurut kita itu sederhana dan nggak ada arti untuk orang lain, tapi pengen diabadikan, pengen diterbitkan kayak gitu. Nah, bisa banget ngikutin jejaknya Kak Mia ya untuk kolaborasi sama Data Pustaka. Atau teman-teman masih kayak ragu atau seperti apa? Dan masih kurang percaya diri, bisa banget konsultasi sama para adminnya Data Pustaka. Seperti yang sudah Kak Mia jelaskan ya, kita akan welcome, kita akan menemani dari akhir sampai bukunya Ya, terbit. Gitu. Tapi bukan hanya terbit saja Kak Mia, tapi kita memiliki after sales yang lainnya. Contohnya seperti webinar dan podcast ya seperti betul itu sekarang. juga hal yang terpenting sih. Benar. Nah, oke, mungkin ada nggak pesan dari Kak Mia untuk teman-teman pendengar podcast Katalokan nih Kak Mia tentunya. Jangan pernah merasa kalau kamu tuh gak bisa apa-apa. Terus Nah, juga jangan pernah merasa hal yang kecil yang kamu ngerasa itu kayaknya gak ada artinya deh. Gak gitu. Ketika kamu suka sesuatu, ketika kamu punya hobi atau tertarik akan sesuatu, cobalah ya udah cobalah hobi itu, cobalah kembangin apa yang kamu suka, cari apa yang bermakna dalam hidup kamu. Terus ketika kamu kesulitan, bertanya, cari tahu, kalau kamu percaya sama diri kamu, ya pasti semesta ini semuanya itu pasti akan ngebantu kamu gitu untuk mewujudkan apa yang kamu pikir itu nggak bisa diwujudkan gitu sih. oke, seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih banget nih sama Kak Mia yang udah mau apa ya memberikan cerita dan refleksi kepada kita semuanya. Itu. Ada closing statement dari Kak Mia kira-kira selain pesan yang tadi? Aku boleh nggak bacain dari buku? Boleh dong. Boleh banget dong biar penasaran juga nih Oke, teman-teman. dia kan nih aku mau bacain ya guys. Ini kalau kalian belum punya bukunya, kalian harus punya sih. Dan kalian bisa dapetin di Detak Pustaka Toko ya kak ya. Ya, jadi teman-teman yang pengen Ya, banget baca buku Kak Mia yang pertama ini yang kolaborasi sama Data Pustaka, nanti Nosa akan ngasih link marketplace-nya di deskripsi YouTube ini ya teman-teman. Jadi tinggal klik langsung pesen dan apa sih sebenarnya yang makasih ditulis Kak loh. Mia gitu. Oke, silakan Kak Mia. Makasih ya Kak Nofsa. Oke, aku akan bacain. Ini ada di halaman 38 ya, by the way. Kalau kalian udah baca, kalau kalian mau beli, terus kalian kayak, itu yang, apa, closing statementnya, kira-kira di halaman berapa ini? Aku kasih tahu ini di halaman 38. Jadi kayak gini kalimatnya. Saya menjadi teringat kalimat yang pertama kali dilontarkan oleh pengemudi ojek online yang saat itu mengantar saya ke tempat kerja.
Katanya begini, wah Mbak beruntung dapat saya karena saya mau sekalian pulang dan kebetulan searah. Mendengar kata-kata itu, saya juga merasa lebih beruntung lagi karena saya telah terlahir ke dunia. Menjadi sebuah keberuntungan untuk kita menjadi manusia pilihannya. Namun baginya, kita adalah bukan sebuah keberuntungan, melainkan melebihi itu. Kita adalah bagian darinya, kita adalah titik-titik terang itu. Terus di halaman selanjutnya, di halaman 39, dia memantulkan cahayanya agar kita hidup dan menjadi cahaya-cahaya yang menerangi dunia. Dunia tidak akan bercahaya tanpa kita. Maka kita berarti dari apa yang kita bayangkan, kita menerangi dunia ini dengan cahaya yang kita miliki. Semua di antara kita adalah penerang untuk dunia ini. Kegelapan akan hilang karena kita bersatu menerangi dunia ini. Berkat pantulan cahayanya, kita menjadi sesuatu yang bercahaya itu. Jadi, jangan merasa tidak berarti. Tuhan memilihmu, kamu adalah pantulan dari cahayanya. Oke, tepuk tangan untuk Kak Mia. Semoga apapun yang dikerjakan oleh Kak Mia diperlancar dan ditunggu karya-karya berikutnya. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Mia atas cerita dan refleksi yang begitu hangat dan menguatkan. Hari ini kita belajar bahwa hidup itu memang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita ya teman-teman. Tetapi setiap peristiwa selalu memberi kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang baru bahkan yang berbeda. Nah, semoga obrolan ini menjadi pengingat bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita selalu memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana menyikapinya. Terima kasih juga untuk teman-teman pendengar podcast Kataloka sudah menyaksikan podcast Kataloka dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain notifikasinya, serta bagikan episode ini kepada orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan semangat baru. Saya Ayu Nosa, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal teman-teman dan ditunggu di episode-episode berikutnya lagi. Salam literasi semuanya. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.